Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 539. Hati semua elit Dodi di ruang pribadi bergetar tak terkendali ketika mendengar kata-kata Feng Qian. Namun, mereka akhirnya terdiam. Semua Dodi elit yang bisa duduk di tempat ini sudah tua dan berpengalaman. Meskipun kata-kata Feng Qian membuat jantung mereka berdebar dan mereka hampir tanpa sadar ingin menawar. Mereka juga tahu bahwa Feng Qian sangat berpengalaman dalam pelelangan karena ia bisa menjadi juru lelang di lelang ini. Alasan ia mengatakan begitu banyak adalah agar mereka bisa menawar dan bersaing untuk menaikkan harga pil transformasi ekstrim ini. Feng Qian tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat tidak ada aktivitas di ruang-ruang privat di panggung lelang. Namun, ia juga tahu bahwa orang-orang di ruang-ruang privat itu bagaimanapun juga adalah Dodi elit. Pikiran mereka sangat cermat. Demi mempertimbangkan keuntungan mereka sendiri, mereka tentu tidak berani menawar dengan mudah. Tentu saja, selama salah satu dari mereka menawar, akan ada lebih banyak orang yang tidak mampu menahan godaan ini dan mulai menawar. Pada saat itu, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Harga pil transformasi ekstrim tentu saja akan melonjak tinggi. Suasana di tempat pelelangan mungkin terlihat sedikit menekan saat ini. Tetapi siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa keheningan sementara ini hanyalah persiapan sementara untuk badai berikutnya. Kekeh, semuanya, pemilik pil transformasi ekstrem ini berharap dapat menggunakan pil obat ini untuk ditukar dengan metode Ki Kelas Link. Afinitas metode Ki tidak penting. Saya hanya berharap afinitasnya di atas kelas Link. Tentu saja. Hal itu wajar jika seseorang dapat menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dengan nilai yang sama untuk ditukar. Namun, jika seseorang bersedia menggunakan metode Ki atau teknik Do untuk ditukar, yang terakhir dapat diabaikan. Jika ada yang bersedia, silakan mulai. Mata Feng Qian yang sayu kembali menyapu ruangan-ruangan pribadi itu setelah kata-katanya terdengar. Wajah tuanya menampakkan senyum tipis. Meskipun belum ada yang menawar sampai sekarang, hati Feng Qian tetap tenang. Ia percaya bahwa apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Namun, penantian ini berlangsung selama hampir 1 jam. Semua orang yang hadir sudah mulai menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ini adalah pertarungan antar Dodi elit dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Para ahli bandi ini, meskipun mereka juga tergoda oleh pil obat ini, mereka juga tahu bahwa pil obat peringkat 4 ini, pil transformasi ekstrim, hanya akan menjadi milik para di elit ini. Jika ada di antara mereka yang berani bersuara, mereka hanya akan menjadi musuh bersama para di elit di ruang pribadi. Bandi ini tidak bodoh karena menempatkan diri mereka dalam situasi berbahaya demi pil obat. Aku menawar daun kipas 1000 yang berusia 1000 tahun. Namun, tepat ketika semua orang mengira suasana hening ini akan berlanjut, sebuah suara yang jelas dan terang terdengar di aula lelang besar sekali lagi. Suara merdu dan kuat itu bagaikan bunyi lonceng yang bergema tanpa henti di seluruh balai lelang. Suaranya yang jernih bergema di telinga semua orang, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah serempak. Saat berikutnya, semuanya, pil transformasi ekstrim berusia 1000 tahun. Mereka jelas mendengar bahwa itu adalah daun kipas 1000 yang berusia 1000 tahun. Benda ini adalah sesuatu yang belum pernah dikeluarkan siapapun, kecuali Xiaoyan di ruangan pribadi itu, sejak pelelangan dimulai. Pada saat ini, ketika daun kipas 1000 dipanggil untuk kedua kalinya, semua orang yang hadir langsung teringat pada Xiaoyan tanpa keraguan sedikit pun. Ekspresi Xiaoyan tetap tidak berubah saat ia merasakan tatapan mata dari segala arah. Pada saat yang sama, ruang kosong di luar ruang pribadi perlahan terdistorsi. Sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di hadapan semua orang di area lelang. Ketika Xiaoyan muncul, ia meletakkan telapak tangannya rata di ruang kosong di hadapannya. Di atas telapak tangannya, melayang sehelai daun yang ukurannya persis sama dengan daun sebelumnya. Daun itu adalah daun kipas 1000. Ekspresi semua orang yang hadir tanpa sadar berubah ketika mereka melihat daun kipas 1000 sekali lagi. Dilihat dari pola unik pada daun kipas 1000 di tangan Xiaoyan, daun kipas 1000 ini jelas bukan yang sebelumnya. Ini juga berarti memang ada daun kipas 1000 kedua di tangan Xiaoyan. Namun, dibandingkan dengan ini, semua orang bahkan lebih penasaran apakah pemuda berjubah hitam ini memiliki 1000 daun kipas yang ketiga atau bahkan lebih. Jika memang begitu, maka meskipun Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 3, tak seorang pun yang hadir akan rela melepaskannya. Mendengar tawaran mendadak Xiaoyan, Feng Qian, yang berada di panggung lelang di bawah,
tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Ia pun tak kuasa menahan rasa terkejut di hatinya. Xiaoyan di depannya jelas seorang bandi. Mengapa ia perlu melelang pil obat seperti itu? Namun, tak lama kemudian, Feng Qian mencapai pemahaman. Kemungkinan besar, dengan kecepatan latihan Xiaoyan yang luar biasa, menjadi seorang dodi elit hanyalah masalah waktu. Bahkan jika ia melelangnya sekarang sebagai persiapan untuk menjadi dodi di masa depan. Itu bukan hal yang tidak masuk akal. Di saat yang sama, di sisi lain, wajah cantik Jin Yao tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan. Ia tak menyangka Xiaoyan benar-benar mengeluarkan 2000 daun kipas secara berturut-turut. Orang ini, apa sebenarnya yang dia lakukan selama 2 hari ini? Keringat dingin perlahan mengucur dari dahi putih Jin Yao. Dalam hatinya, ia bisa membayangkan betapa besar pengorbanan Xiaoyan selama 2 hari ini. Untuk mengkatalisasi 2 daun 1000 kipas ini, saya menawar 100 bunga-bunga. Tak lama setelah suara Xiaoyan terdengar, para dodi elit di arena lelang tampak tak bisa tenang. Seorang lelaki tua berjubah kuning berwajah muram menampakkan diri di luar sebuah ruangan pribadi. Di saat yang sama, sebatang tanaman yang bukan bunga maupun rumput perlahan berdiri di tangannya. Semua orang yang hadir tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah lelaki tua itu ketika mendengar kata-katanya. Seketika, beragam ekspresi muncul di wajah setiap orang. Semua orang tentu membayangkan situasi kompetisi penawaran. Namun, mereka tidak menyangka bahwa para dodi elit ini benar-benar akan bersaing dengan alkemis peringkat 3 ini. Perlu diketahui bahwa dengan statusnya, sebagian besar dodi elit tidak akan mau bermusuhan dengannya dalam keadaan normal. Namun, saat ini, lelaki tua berjubah kuning ini berani memprovokasi sarang tawon ini untuk mendapatkan pilobat peringkat 4. Dari kelihatannya, lelaki tua berjubah kuning ini kemungkinan besar akan mendapat banyak masalah setelah kejadian ini. Tentu saja, lelaki tua berjubah kuning ini tentu menyadari hal ini. Namun, kekuatannya tidak meningkat selama ratusan tahun setelah naik ke kelas Dodi. Alasan dia berpartisipasi dalam pelelangan kali ini adalah karena pil transformasi ekstrim ini. Untuk mendapatkannya, lelaki tua itu tidak menyentuh barang-barang lain dalam pelelangan. Kini, saat seperti itu akhirnya tiba. Ia harus mendapatkan pil obat ini. Bahkan jika ia harus menghabiskan seluruh kekayaannya, dan tidak ragu untuk menyinggung seorang alkemis tingkat 3. HMP, bunga 100 bunga mungkin bagus, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan bunga Ji milikku ini. Pil transformasi ekstrim pasti akan ada di tanganku. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut merah menyala dari ruang pribadi lain di tempat pelelangan juga melangkah maju. Pada saat yang sama, sekuntum bunga berwarna abu-abu juga muncul di tangannya. Feng Qian di panggung lelang perlahan menyipitkan mata tuanya saat melihat pemandangan ini. Sudut mulutnya menunjukkan senyum puas. Bab 540. Seraya tepuk tangan silih berganti terdengar di arena. Para dodi elit di ruang privat mulai menunjukkan modal sejati mereka. Berbagai macam harta karun alam dimuntahkan dari mulut para dodi elit seolah-olah sedang melapor. Pemandangan ini membuat semua orang di galeri tontonan di bawah tercengang. Dalam sekejap, nama-nama bahan obat dan beberapa material berharga yang keluar dari mulut 10 lebih dodi elit sebenarnya hampir 100 jenis. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk memungkinkan mereka benar-benar mendapatkan pil transformasi ekstrim. Xiaoyan tanpa sadar mendecak lidahnya karena takjub saat mendengar beberapa kekayaan alam yang bahkan tidak dikenalinya. Melihat daun 1000 kipas di tangannya, Xiaoyan menyadari bahwa meskipun daun 1000 kipasnya juga tak tertandingi berharganya, rasanya tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan material di tangan para di elit ini. Dari segi kualitas, paling-paling hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Masih ada selisih yang cukup besar jika dibandingkan dengan barang-barang yang benar-benar bagus. Orang-orang ini mungkin tampak berhati-hati di permukaan, tetapi harta karun di tangan mereka jauh dari apa yang bisa kubandingkan. Hati Xiaoyan tanpa sadar terkagum-kagum saat memikirkan hal ini. Fondasi seorang dodi elit memang bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan seorang bandi. Kalau dipikir-pikir, baru 2 hari yang lalu, ia masih merasa gembira atas 1000 daun kipas. Xiaoyan tak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu 2 hari kemudian. Baru pada saat inilah hati Xiaoyan tampaknya mengerti apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Kekeh, semuanya. Aku yang dulu harus bilang kalau harta karun di tangan kalian semua memang keberadaan yang sangat berharga di dunia ini. Tapi, kalian juga harus paham kalau nilai pil obat tingkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan mudah oleh benda biasa. Feng Qian terdiam sejenak. Tatapannya perlahan menyapu 10 lebih di elit di langit.
Ekspresi wajahnya yang tua tidak berubah sedikit pun karena apa yang disebut harta karun yang disebutkan oleh Do di elit itu. Barang-barang yang telah dikeluarkan semua orang memang sangat berharga. Jika barang-barang ini dibawa ke pasar, mereka akan menjadi eksistensi yang tak ternilai harganya. Jika semua orang berharap menggunakan barang-barang seperti itu untuk melelang pil obat peringkat 4, bukankah itu terlalu picik? Ekspresi para elit Do di langit tanpa sadar berubah ketika kata-kata Feng Qian terdengar. Wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi malu. Demi mendapatkan harga terendah untuk kesempatan ketiga ini, semua elit Do yang hadir sangat berhati-hati saat menawar. Tentu saja, kata-kata Feng Qian sedikit melebih-lebihkan kebenaran. Feng, tapi Keike, kalian setidaknya sekelompok Dodi, tapi kalian sebenarnya sangat pelit saat menawar. Kalian baru saja mengeluarkan benda rusak seperti ini dan masih berangan-angan untuk menukarnya dengan pil transformasi ekstrim. Kenapa? Apa pil obat peringkat 4 begitu tidak berharga di mata kalian? Semua pria yang hadir langsung merasakan mati rasa yang menjalar dari tubuh mereka saat suara Eltu terdengar. Rasanya tulang-tulang mereka pun meleleh mendengar suara itu. Di saat yang sama, bahkan wajah cantik para wanita itu pun tanpa sadar memerah. Hati Xiaoyan tiba-tiba berdegup kencang saat melihat pemandangan ini di ruang pribadi. Ia tak menyangka suara ini mampu membuat para wanita menunjukkan ekspresi seperti itu. Ia buru-buru menoleh. Seketika, mata Xiaoyan mengecil. Hatinya pun tak henti-hentinya merasakan gelombang keterkejutan atas taktik Jin Yao. Ia tak menyangka bahkan wajah cantiknya, murung Kian-Kian yang ada di sampingnya, pun tak kuasa menahan semburat merah samar. Meskipun gadis muda itu mampu menahan sebagian besar suara aneh dan memesona itu berkat ruangan itu, pada akhirnya, ia tetap terpengaruh. Ekspresi wajah para elit Do di langit tanpa sadar berubah ketika mendengar kata-kata Jin Yao. Jelas, mereka tidak bisa meremehkan wanita cantik berbaju merah ini. HMP, Jin Yao, kamu bilang apa yang kita miliki sudah rusak. Kalau begitu, apa yang bisa kamu ambil? Anda juga seorang Dodi. Tetapi koleksi Anda tidak terlalu kaya. Kata-kata Jin Yao yang penuh dengan penghinaan membangkitkan amarah seorang lelaki tua berjubah kuning di alun-alun. Seketika, dengusan dingin yang berat keluar dari hidung lelaki tua itu setelah kata-katanya terdengar. Seketika, kekuatan dan tekanan tak terlihat melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya bergetar. Haha, dan Lei, jangan bilang kau tidak tahu apa yang kulakukan. Hal yang tak boleh dilewatkan seorang pebisnis adalah mengoleksi dari mana-mana. Sebagai pemilik rumah obat 1000, saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah mengumpulkan semua harta karun di dunia. Namun, saya punya beberapa hal yang bisa saya bawa pulang. Jauh lebih berharga daripada tanaman merambat hijau di tangan Anda. Jin Yao tersenyum. Senyum di wajahnya yang cantik tampak begitu memikat, membuat siapapun jatuh cinta padanya. Di saat yang sama, senyum itu juga membuat bulu kuduk semua Do di elit yang hadir berdiri. Di saat yang sama, tak seorang pun berani menganggapnya sebagai Do di elit biasa di hati mereka. Mereka semua adalah Do di elit. Tetapi aura di dalam tubuh lelaki tua itu hanya melonjak sedikit dan menyebabkan ruang kosong di sekitarnya bergetar. Ketika seseorang melihat Jin Yao, seseorang mungkin tidak dapat melihat apapun di permukaan. Tetapi tanpa disadari ia telah membuat semua orang yang hadir merasakan aura berbahaya. Hanya dari titik ini saja, kekuatan Jin Yao sudah pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang sangat tinggi. Bahkan jika ditempatkan di antara 10 lebih Dodi elit yang hadir. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Jin Yao, ia melambaikan tangannya dengan lembut. Seketika, sebuah gulungan putih keperakan muncul di tangan Jin Yao. Begitu gulungan ini muncul, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Mampu mengeluarkan gulungan dalam situasi seperti ini, tak perlu dikatakan lagi bahwa gulungan ini setidaknya merupakan metode Qi atau keterampilan Do dari kelas roh atau lebih tinggi. Ini, otot-otot wajah para Dodi tanpa sadar berkedut hebat saat melihat gulungan berwarna perak di tangan Jin Yao. Bahkan Xiaoyan, yang saat itu berada di ruang pribadi, menunjukkan ekspresi terkejut di mata hitam pekatnya. Skill raungan petir, metode Qi kelas roh rendah, afinitasnya petir, dikenal karena serangannya yang liar dan dahsyat. Doki mereka yang mempraktikannya bahkan lebih ganas dan kuat daripada doki lainnya. Tidak ada yang tidak bisa diatasi saat menghadapi musuh. Ekspresi wajah cantik Jin Yao tampak tenang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah tua lelaki tua berjubah kuning yang berbicara sebelumnya langsung berubah menjadi hijau. Bab 541, Metode Qi kelas roh. Ini sebenarnya adalah metode Qi kelas roh. Di panggung tontonan,
Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat tatapan mereka tertuju pada gulungan perak di tangan Jin Yao yang bagaikan batu giok. Sulit untuk membayangkan bahwa Jin Yao benar-benar telah mengeluarkan metode Ki kelas roh. Saat ini, bukan hanya orang-orang yang hadir, bahkan sekelompok elit Dodi pun menatap Jin Yao dengan tatapan terkejut. Di saat yang sama, mereka juga dipenuhi keserakahan yang mendalam. Sebagai Dodi elit, bukan berarti mereka tidak bisa mengeluarkan metode Ki kelas roh. Namun, metode Ki kelas itu adalah metode Ki yang mereka praktikan. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk mengeluarkannya untuk diperdagangkan. Namun, Jin Yao ternyata mampu mengeluarkan metode Ki kelas roh secara acak di depan mereka. Hal ini sungguh mengejutkan mereka dengan kekayaan koleksi Jin Yao. Gulungan metode kultivasi level roh. Jika benda semacam ini ditempatkan di pasukan biasa atau keluarga tertentu, itu akan menjadi harta keluarga yang diwariskan turun-temurun. Belum lagi menggunakannya untuk berdagang. Mustahil untuk mengeluarkannya hanya untuk melihatnya. Hal semacam itu harus disimpan di tempat yang benar-benar aman. Pada saat ini, tindakan Jin Yao yang tampak biasa saja membuat semua orang yang hadir merasa terpukul. Hal ini terutama berlaku bagi para Dodi elit. Dalam hati mereka mengerti bahwa jika serangan petir ini diberikan kepada mereka, niscaya akan menjadi hal terpenting bagi seluruh klan mereka. Mustahil bagi mereka untuk mengeluarkannya dengan mudah. Namun, di depan mereka, Ketua Distrik Jin bersedia mengeluarkan metode Ki tingkat rendah kelas roh untuk ditukar dengan pil transformasi aura ini. Bolehkah saya tahu siapa lagi yang bersedia menawar? Di panggung lelang, senyum cerah Feng Qian yang semula berseri-seri kini bagaikan bunga yang mekar. Jelas, ia cukup puas dengan Thunder Roar skill yang dikeluarkan Jin Yao. Sepasang mata tua yang keruh melihat sekeliling. Setelah menyadari tidak ada orang lain yang menawar, laut penyesalan tanpa sadar terpancar di wajah tua Feng Qian. Jika ada orang lain yang bersedia menawar dan mampu mengeluarkan metode Ki kelas roh tingkat menengah yang lebih tinggi, itu akan menjadi keuntungan besar bagi rumah lelang Tianyun mereka. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara keterampilan spiritual tingkat rendah dan keterampilan spiritual tingkat menengah, namun kesenjangan di antara keduanya tidak ada bandingannya. Setelah hening sejenak, teriakan yang ingin didengar Feng Qian tak kunjung terdengar. Kini setelah Jin Yao mengeluarkan metode kultivasi tingkat roh dan tak ada yang mau bersaing dengannya, sepertinya inilah satu-satunya cara. Pada saat berikutnya, tepat saat Feng Qian hendak membuka mulutnya, suara yang dalam dan kuat tiba-tiba bergema di rumah lelang. Saya akan menawarkan metode Ki tingkat roh rendah, serta metode Ki dan keterampilan pertempuran yang melengkapi metode Ki. Pada saat yang sama kata-kata itu diucapkan, seorang pria parubaya berjubah brokat, dengan sepasang mata putih keperakan, dan aura yang kuat di sekujur tubuhnya, perlahan muncul di depan pandangan semua orang di luar ruangan pribadi yang sedari awal sunyi. Hah? Ekspresi wajah semua orang langsung berubah setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Banyak tatapan penuh keterkejutan tertuju pada pria parubaya itu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sekelompok elit Dodi di langit dan Jin Yao, yang wajahnya yang cantik saat ini menunjukkan ekspresi terkejut, juga menatap pria parubaya itu. Seketika, hati semua elit Dodi yang hadir tanpa sadar menjadi takjub. Ketika mata semua elit Dodi yang hadir tertuju pada pria parubaya itu, semua orang langsung merasakan tekanan tak terlihat. Tekanan semacam itu justru menyebabkan Doki di dalam tubuh semua elit Dodi yang hadir tanpa sadar menjadi lamban. Di bintang 2 menengah, saat ini, ekspresi wajah Xiaoyan di ruang pribadi tempatnya berada tampak sangat serius. Kekuatan pria parubaya yang muncul di balai lelang saat ini sebenarnya telah mencapai level Dou di bintang 2 menengah. Kekuatan semacam ini tak tertandingi oleh siapapun selain Dong Chuan dan Feng Qian di balai lelang. Bahkan Jin Yao, yang cukup kuat, hanyalah Dou di bintang 2 tingkat awal. Namun, ia tetap tidak memiliki sedikit pun keunggulan saat menghadapi orang ini. Namun, yang mengejutkan semua orang yang hadir saat itu bukanlah kekuatan pria parubaya itu, melainkan dua gulungan hitam yang sedang dipegangnya. Gulungan-gulungan itu tampak kuno, beberapa simbol aneh digambar miring di atasnya. Namun, semua ini bukanlah inti masalahnya. Intinya adalah bahwa ini adalah seperangkat metode Ki. Satu set merupakan kombinasi metode Ki dan teknik Do. Metode Ki dan teknik Do semacam ini jarang terlihat. Oleh karena itu, setiap metode Ki atau teknik Do yang muncul di pasaran bahkan lebih berharga daripada metode Ki biasa dengan kelas yang sama. Metode Ki kelas roh rendah, keterampilan mendalam hitam, metode Ki afinitas gelap. Saat dipraktikan, metode ini memiliki datelan yang sangat kuat, mampu mengumpulkan energi alami dengan cepat.
Kecepatan latihannya bahkan lebih cepat daripada metode Ki lain di kelas yang sama. Selain itu, metode Ki ini juga dilengkapi dengan teknik Do kelas roh rendah. Telapak tangan mendalam hitam. Teknik Do dan metode Ki ini saling melengkapi. Ketika digunakan bersama, kekuatan terkuatnya sebanding dengan teknik Do kelas roh menengah. Pria parubaya itu tak sempat menyadari tatapan mata yang bertubi-tubi dari sekelilingnya. Sepasang mata putih keperakan menyapu Dong Chuan. Rasa takut terpancar jauh di matanya. Baru kemudian ia menatap Feng Qian. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Jin Yao, di sisi lain, mengerutkan kening. Ia tidak menyangka pria parubaya ini akan memecah keheningan di saat kritis ini. Kekeh, Tuan, bolehkah saya tahu apakah Anda bisa membiarkan saya yang tua ini melihat metode Ki dan teknik Do Anda? Mata tua Feng Qian bertukar pandang dengan Dong Chuan di sampingnya. Setelah itu, wajahnya dipenuhi senyum saat ia menatap pria parubaya itu dan bertanya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Feng Qian tampaknya menyadari bahwa kata-katanya agak tidak pantas. Ia segera membuka mulut untuk menjelaskan. Tuan, tolong jangan salah paham. Ini aturan balai lelang saya. Apapun yang terlalu berharga harus diperiksa oleh saya yang dulu. Tentu saja, saya yang dulu pasti tidak akan bicara tanpa berpikir. Saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Pria parubaya itu mengernyitkan dahinya sedikit ketika mendengar ini. Baru kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi curiga saat menatap Feng Qian. Setelah itu, ia mendengus dingin. Pada saat yang sama, ia melemparkan 2 gulungan di tangannya ke arah Feng Qian. Feng Qian dengan santai menangkap 2 gulungan yang terbang di atasnya. Mata tuanya yang keruh segera menatap gulungan-gulungan di tangannya. Tak lama kemudian, Feng Qian perlahan menutup mata tuanya. Seutas kekuatan spiritual mengalir ke dalam gulungan-gulungan itu melalui sebuah pikiran dari Feng Qian. Setelah beberapa saat, Feng Qian akhirnya membuka matanya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan berkelebat di mata tuanya yang keruh. Tidak buruk, apa yang dikatakan tuan ini memang benar. Bersambung ke bab selanjutnya.